selama ini memberikan narasi yang sangat-sangat kasar kepada Presiden Jokowi. Sekarang dia mempunyai sasaran baru, yaitu Ganjar Pranowo. Saya tidak tahu sehitam apa hati seorang Dokter Tifa ini sehingga ya kan? memilih diksi yang sangat kasar untuk ukuran perempuan. Dulu Dokter Tifa salah satu members dari Salawi, semua salah Jokowi, Salawi Group. Sekarang kelihatannya menjadi Salanjar, semua salah Ganjar. Salanjar. Ini seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu mungkin. Saya tidak tahu mengapa orang ini tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, padahal dia dokter. Profesi yang sangat mulia, dia pakai kerudung. Betapa sayangnya profesi yang mulia ini, dokter dan kerudung dia, kalau produksi dari narasi yang keluar dari cuitannya adalah kata-kata kasar, pilihan diksi yang kasar, tuduhan yang sangat kasar. Dokter Tifa sedang mempermalukan diri sendiri dan keluarganya. Karena pilihan kalimat-kalimatnya sangat tidak pantas dikemukakan di ruang publik. Tak mungkin saya mengkritisi orang dengan kalimat-kalimat kasar, mengatakan Dokter Tifa tolol, pandir, goblok, bodoh, itu saya hindari. Ya nggak boleh. Dokter Tifa ini adalah contoh konkret, contoh terbaik orang yang sangat minim empati sosialnya. Dia tidak peduli perasaan orang lain, dia tidak perlu dampaknya kepada orang lain. Saya tidak tahu nih, ibu ini setiap hari makan apa? Waduh. Apakah dia sholat? Apakah perilakunya, ucapannya itu mencerminkan ibadahnya dia? Saya tidak tahu. Yang jelas produksi yang keluar dari mulutnya sangat tidak elok, sangat tidak pantas keluar dari seorang murid perempuan. Waduh, ini sepertinya curahan hati yang sangat dalam dari relawan Ganjar dan juga Banteng ya. Tapi kalau saya lihat ini videonya video lama teman-teman ya. Sepertinya ini di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi nih. Dan Banteng waktu itu sudah sadar kalau orang ini, si Tifa ini memang mulutnya ya begitu, tidak mencerminkan penampilannya gitu loh. Penampilannya sangat agamis ya kan, tertutup, mungkin dia juga rajin ibadah, tapi apa ya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu tidak mencerminkan itu semua gitu loh. Ini kita terwakilkan lagi nih sama Banteng nih yang akhirnya menyemprot Tifa dulu ya. Saya juga baru tahu nih ternyata Banteng pernah terusik juga sama Tifa. Ini sepertinya waktu Pak Jokowi belum pisah dengan Ganjar gitu ya kan, masih belum pisah dengan Banteng. Jadi masih inilah, mereka masih mendukung Pak Jokowi waktu itu. Aduh, ngeri kali loh. Tifa dirujak. Kalau oleh jaksa dan saya sebagai Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu juga apalagi itu menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penahanan. Nggak bisa. Penahanan. Bang Ade, tapi hal apa, at least 2 poin deh. Poin utama yang membuat Anda ini optimis perkara Roy dan Dokter Tifa akan segera P21. Keduanya akan ditahan. Kalau prediksinya aja salah. Sekali lagi saya highlight bahwa itu kembali kepada kewenangan dari Kejaksaan. Nah udah, ya. Gak usah terlalu banyak ribut dulu. Sebentar Roy, saya bicara dulu. Tahan Mas Roy. Oh iya. Bang. Mas Roy ditahan. Ya terlalu banyak. Ya tahan Mas Roy. Panik kau kan mau ditahan. Kalau seandainya dari 3 konstitusi tersebut itu terpenuhi dan dipertimbangkan oleh jaksa bisa dilakukan penahanan, itu monggo-monggo saja. Tidak dilakukan penahanan juga nggak apa-apa. Iya makanya. Media cetak, media elektronik, masyarakat Indonesia baik yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo, gak ada yang mencintai lagi. Baca surveinya. Pengadilan. Kok nggak ada sih? Kalau ini sampai ada penghentian, kok nggak ada sih? Makanya saya bilang, silakan saya jawab. melakukan upaya-upaya hukum, tetapi tanpa dasar 109. Ini udah melenceng jauh. Dan deponering untuk kejaksaan, namanya deponering kalau penghentian nah itu. Di sana. Nah, kalau deponering di sana, itu alasannya juga kuat, mengacu pada 109 juga, gitu loh. Baca lagi deh. Jadi gini. Lu yang nggak ngerti hukum, Roy. Gimana Mas Kok Roy? ngaco? Yang ditunggu masyarakat itu bukan soal
penahanan saya atau penahanan Dr. Tifa soal pencemaran nama bukan. Tapi yang ditunggu tuh soal kepastian ijazah ini palsu. Enggak, penahanan kau yang ditunggu. Bertanya soal kepastian ijazah Penahanan ini kau yang kita palsu. tunggu. Kenapa? Ini anunya lain. Nah, kenapa Anda meminta kasus ini dihentikan melalui SP3 contohnya, tapi bukan ini malah harus menuntutnya dibuka sampai di pengadilan? Yang dibuka sama pengadilan tuh pengadilan-pengadilan atau sidang-sidang yang menuntut ini ijazah. Sidang saya yang nanti akan ditunggu-tunggu dikejar oleh para termul ini bukan akan menuju ke ijazah, tapi hanya pencemaran dan fitnah. Sementara bukti-bukti baru muncul juga soal pasar pramuka, udah ada orang yang ngaku yang membuat, kemudian mana yang ngaku? Yang dari dulu ketika Ahmad Sumitro itu namanya juga Ahmad Sumitro. Itu aja diulang-ulang sama dia. Makin banyak Mbak yang membuka ini. Itu aja yang kau ulang-ulang. Ijazahnya dulu yang terus. Terus satu lagi yang paling penting kayak tadi. Akan mengumumkan mengenai kelanjutan kasus ini. P21 ini. Nah, kemudian sekarang mencoba bagaimana menghidupkan kembali yang namanya Pasar Pramuka. Pramuka. Coba narasi yang dibangunkan. Palsu, bohong, dan bohong. Padahal si Congor itu bohongnya luar biasa. Dari situlah kita bisa hitung. Nah, hari Minggu saya dapat info. Ini infonya sangat luar biasa. A1 saya katakan. A1 loh. Info ini. Karena yang memberikan itu yang luar biasa. Ya, dikatakan Bung Andi P21 sudah ada di tangan saya. Udah. Wow. Saya tidak mau bicara siapa orang itu dan sebagainya, tidak. Tinggal sekarang bagaimana pihak kejaksaan Polda Metro ini akan mengumumkan mengenai kelanjutan kasus ini. P21 ini. Ngeri kali. Ya. Makanya, tapi saya rasa dia juga pasti tahu. Ya, gerombolan ini pasti tahu juga gitu. Makanya kita lihat akhir-akhir ini kan semakin kepanikan itu kan kita lihat juga. Narasi-narasi yang dibangun pun juga kita bisa lihat gitu. Nah, kemudian sekarang mencoba bagaimana menghidupkan kembali yang namanya Pasar Pramuka. Waduh. Ya kan? Betul. Itu kan hanya omong-omong dan tidak mempunyai barang bukti. Ya, pasti omong-omong dari betor yang nggak jelas gitu. Mana buktinya? Nggak ada. Hanya omong-omong membangun narasi sesat. Coba narasi yang dibangunkan. Palsu, bohong, dan bohong. Padahal si Congor itu bohongnya luar biasa. Sekalian nanam benih-benih mawar di seluruh penjuru Nusantara agar nanti pas tahun 2029 tiba, mawar-mawar itu udah mekar dengan indahnya dan siap memutus dominasi para politisi berwajah kaku. Gimana makin panas kan suasananya? Ini baru pemanasan loh. Lu perhatiin deh, sejak transisi pemerintahan kemarin, para pembenci itu kayak dapat angin segar. Tiap hari kerjaannya bikin narasi kalau pengaruh Pak Jokowi ini udah habis, udah game over, atau istilah keren mereka, lame duck. Mereka bikin analisis di media sosial seolah-olah setelah lepas jabatan, Jokowi bakal kesepian di Solo dan gak punya taji lagi buat gerakin bandul politik nasional. Belum juga mereka selesai syukuran. Keluar statement dari Freddy Damanik kalau bulan depan Juni 2026 si Bapak siap keliling Indonesia. Ini namanya plot twist terbaik abad ini, bro. Asli. Rencana safari politik ini bukan cuma sekadar jalan-jalan sore, tapi ini adalah operasi pembungkaman massal yang paling sopan, tapi efeknya bikin jantungan. Jokowi mau ngebuktiin sebuah fakta keras yang nggak bisa didebat pakai teori pengamat karbitan, bahwa karisma politik itu melekat pada figur, bukan cuma pada kursi jabatan. Para pembenci itu paling takut kalau Jokowi ketemu rakyat langsung. Kenapa? Karena mereka tahu, narasi kebencian yang mereka rakit pakai bot dan akun cloningan di media sosial itu bakal langsung hancur lebur begitu berhadapan dengan realita lautan manusia di lapangan. Lu bisa aja bikin survei pesanan atau narasi di Twitter seolah-olah rakyat kecewa.
Tapi begitu Jokowi menginjakkan kaki di pasar tradisional atau desa terpencil bulan depan, lalu ribuan orang lari-lari histeris cuma buat salaman atau dapat kaos hitam, disitulah seluruh teori kebencian mereka langsung masuk tong sampah. Ini yang bikin barisan sakit hati itu panik setengah mati, sampai mukanya pucat. Mereka sadar kalau Safari Juni 2026 ini sukses besar, modal mereka buat ngegonggong menuju 2029 bakal habis. Mereka Gagal mau kritik total pakai sih. alasan apa coba? Orang badannya sudah 99% sehat walafiat, gak pakai fasilitas negara karena sudah purna tugas, dan datangnya karena diundang serta dirindukan rakyat. Betul. Mau dituduh melanggar konstitusi. Konstitusi yang mana, bos? Emangnya ada undang-undang yang melarang pensiun keliling Indonesia sambil senyum-senyum gokil? Gak ada. Lucunya lagi, safari politik ini secara nggak langsung bakal menyaring mana politisi daerah yang beneran loyal dan mana yang kemarin cuma numpang panggung pas Jokowi masih berkuasa. Kita lihat aja bulan depan. Kepala daerah atau politisi lokal yang dulu ngantre foto bareng Jokowi demi dapat efek ekor jas, pasti bapak datang bulan depan. Apakah mereka bakal berani nongol atau malah sembunyi di bawah meja karena takut sama bos partai mereka yang baru? Waduh. Disinilah Jokowi lagi mainin peran sebagai pawang sosial yang sesungguhnya. Beliau nggak perlu negur, cukup datang dan lihat siapa yang masih setia salaman di bawah terik matahari. Bagi barisan pembenci di Jakarta yang hobinya bikin seminar kritik pemerintah, langkah belusukan skala nasional ini adalah skakmat. Jokowi seolah mau bilang, kalian silakan sibuk berteori dan bikin narasi di ruangan ber-AC yang wangi. Biar saya yang urus hatinya rakyat di tempat yang baunya keringat. Ini tamparan humanis yang bikin musuh politiknya mau marah tapi nggak punya alasan. Mau gabung tapi udah telanjur gengsi. Akhirnya apa? Ya cuma bisa gigit jari sambil nonton videonya viral di TikTok dan Reels. Jadi buat para pembenci di luar sana, siapin mental dari sekarang ya. Bulan depan Wah, panggung media sosial siapin bakal penuh mental lagi tuh. sama video bapak pakai kemeja putih gulung lengan baju, jalan kaki di gang sempit, dikerubutin emak-emak sampai pas pampresnya kewalahan. Dan setiap senyuman yang beliau bagikan ke rakyat, itu adalah satu peluru tajam yang membungkam semua nyinyiran kalian tanpa sisa. Gimana? Makin seru kan peta permainannya? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya Pak Jokowi sudah pulih, sudah sembuh 99%, dan beliau sudah siap untuk turun gunung, pergi ke daerah-daerah, ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk bertemu dan berjabat tangan dengan masyarakat. Ya memang sih waktu acara ulang tahun YouTuber Nusantara itu bulan apa ya kemarin ya? Bulan awal April kalau nggak salah. Saya melihat memang beliau sudah sangat luar biasa, sudah sangat sehat teman-teman. Kulitnya sudah normal kembali, tidak seperti tahun kemarin. Nah ini indikasi bahwa memang Pak Jokowi sudah sehat, bugar, dan beliau sekarang sudah aktif jalan pagi, aktif berolahraga. Dan ini kabar yang sangat baik buat kita semua. Dan kalau Tifa kan sampai sekarang masih mengatakan Pak Jokowi jaga imunnya, jaga kesehatannya, nanti ini loh, nanti itu loh. Aduh, nggak sosok perhatian kau Tifa. Kau bentar lagi tuh masuk bui. Jadi kau tuh urus aja tuh nanti kau persidangan kau. Katanya kan kau punya banyak bukti, punya banyak saksi, punya banyak eviden. Ya udah boka aja di pengadilan. Tapi kalau evidence kau yang kau omongkan di konferensi pers tadi itu nol besar, pepesan kosong, gak ada gunanya Tifa. Kau bilang itu beda, apanya yang beda? Spesimennya apanya yang beda? Hah? Apakah di tulisan di dalam ijazah itu ada yang beda? Kalau ada yang beda ya oke, kita sepakat itu beda. Tapi kalau semua itu isi tulisannya sama, ya itu berarti nggak ada yang beda. Apalagi mengenai nomor ijazah, nama dekan, nama rektor yang bertanda tangan. Ya pokoknya yang inti-inti dalam situ lah. Kalau itu semuanya sama, berarti ya sama, nggak beda Tifa. Kau jangan memframing lagi. Dan ya memang isu pasar pramuka Roy Suryo lagi dihembuskan kembali. Ini terbukti dengan Rizal Fadila, si Rustam Effendi melaporkan ijazah Pak Jokowi ke Barreskrim Polri lagi. Ini mengenai pasar pramuka. Tapi kok kocak ya orang-orang ini ya. Isu pasar pramuka diangkat lagi. Padahal ya tuduhan mereka awalnya kan ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar pramuka tahun 2012. Yang jelas di atas 2010 lah ketika beliau ingin maju sebagai gubernur Jakarta. Tapi sayangnya tuduhan mereka itu mengenai 2012 itu tidak berdasar sama sekali karena di 2004 Pak Jokowi sudah menggunakan ijazah S1 Kehutanan UGM-nya. Dan ketika beliau kerja di Aceh setelah lulus kuliah, beliau menggunakan ijazah S1 Kehutanannya juga. Jadi aduh udahlah. Pasar pramuka itu hanya pepesan kosong, nol besar, nggak ada isinya sama sekali. Itu tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, yang nggak masuk akal. Tapi ya wajar sih mereka mencoba segala cara untuk
bisa lepas dari jerat hukum ya kan. Kita lihat saja nanti. Tapi nanti kalau Barreskrim mengatakan itu tidak berdasar, tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan, ya jangan marah gitu, jangan ngamuk, jangan kecewa lagi, jangan nuduh yang tidak-tidak lagi. Nanti kalian tuduh Barreskrim di bawah ketiak Jokowi lah, polisi diatur-atur Jokowi lah, Kapolri masih di bawah perintah Jokowi lah. Aduh, ini tuduhan-tuduhan yang nggak jelas gitu loh. Ditambah lagi, ingin turunnya Pak Jokowi ke masyarakat, ke daerah, membuat PDIP sepertinya mulai ketar-ketir teman-teman. Membuat mereka terusik. Dan ya apa ya, mungkin bisa dibilang mereka terancam tenggelam di 2029. Waduh.